Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Baik. Baik Pak. Masih semangat ya dalam pembelajaran di mata kuliah dasar pemrograman kali ini ya? Semangat Pak. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Pertama-tama di sini saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang kita telah berjumpa lagi di pertemuan kedua kali ini ya, di mana di sini mata kuliah dasar pemrograman ya, yang barangkali teman-teman lupa itu nama lengkap saya ya, dan juga email ketika nanti ada tugas-tugas individu boleh dikirim ke situ lagi ya, sekedar reminder saja. Yang sebelumnya di pertemuan perdana sudah saya sounding juga ya kepada teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman mengingatkan karena absensi itu lumayan lah, sekitar 20% ya terkait dari bobot nilainya. Silakan teman-teman jangan lupa juga melakukan presensi ya di laman e-learning.bsi.ac.id ya. Sudah pada presensi sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Nah ini sekedar mengingatkan juga teman-teman, setiap pertemuan itu kita akan melakukan yang namanya uji kompetensi ya. Nah, di mana uji kompetensi itu ada uji kompetensi individu ya, itu di setiap pertemuan ya, yang sesuai udah pernah kita jelaskan dan udah pernah kita bahas juga terkait uji kompetensi ini ya, yang dimana terkait uji kompetensi kelompok itu sudah kita bagi ya, terkait dari waktu nanti presentasinya, pengerjaan dari final project ya, bisa dimengerti ya. Ya bisa Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa melihat terkait dari CPMK dari mata kuliah dasar pemrograman ini ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjalankan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman diharapkan mampu menjalankan konsep dasar pemrograman ini ya. Terus mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus suatu kasus ya. Jadi menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. Ya kasusnya kasus dari ini ya, pemrograman tersebut ya. Terus selanjutnya mampu membuat dan mendemonstrasikan program ya, aplikasi sesuai studi kasus. Jadi inilah ya terkait dari CPMK-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada turunannya, yaitu adalah sub CPMK-nya ya. Ada turunannya dari sub CPMK. Mahasiswa dapat menjalankan atau mengidentifikasi dan menerapkan tipe data, deklarasi, variabel, dan konstanta, serta penggunaan sintak input dan output. Ya, jadi di pertemuan kedua ini terkait dari sub CPMK-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman itu diharapkan dapat menjalankan dan mengidentifikasi dan menerapkan tipe data, deklarasi variabel, dan konstanta, serta penggunaan sintak input dan output. Nah ini yang sudah pernah saya singgung terkait dari bobot nilai ya teman-teman. Di mana bobot nilainya sendiri yaitu terdiri dari kehadiran 20%, yang tadi saya sudah sarankan teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Terus terkait dari tugas juga 25% ya, yang nanti kita akan merekap dari setiap pertemuan yang menjadi uji kompetensinya ya. Dan juga final project ya. Nah, nanti teman-teman di sini presentasi final projectnya itu jangan lupa ya, akan selalu
saya reminder setiap pertemuan ya terkait dari presentasi final project ini. Kenapa? Karena bobotnya itu adalah 55%. Ya. Ketika kalian atau teman-teman tidak melakukan presentasi final project atau tidak menyelesaikan final project-nya, nah maka 55% ini sangat luar biasa ya. Akan terjadi signifikan banget mengurangi nilai teman-teman. Nah ini ya, sintak dasar Python. Ya. Di mana di sini Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintak yang sederhana dan mudah dimengerti. Python memiliki filosofi bahwa kode program harus mudah dibaca. Jadi dari filosofinya saja kita sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan bahwa Python ini harus mudah dibaca, gitu ya. Selanjutnya sintak terkait dari statement ya. Statement atau pernyataan di Python itu sendiri, semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python disebut statement ya. Nah, misalnya contoh A sama dengan 1 ya, adalah sebuah statement penugasan ya. Selain statement penugasan ada statement lain seperti ada statement if ya, itu untuk pengkondisian ya misalnya. Dan juga ada statement for, itu adalah untuk perulangan ya, di mana di dalam sebuah program itu kan ada juga yang bersifatnya perintahnya itu berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada statement multibaris ya. Pada Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris, new line lah ya, baris baru. Kita dapat membuat statement baris terdiri dari beberapa baris ya teman-teman, dengan menggunakan tanda backslash ya, bukan garis miring tapi backslash ya. Nah ini ada contohnya ya, yaitu A sama dengan panjang 1 tambah panjang 2 tambah backslash ya, panjang 3 tambah backslash panjang 4 ya. Nah sedangkan statement yang ada di dalam tanda kurung ya, itu tidak memerlukan backslash itu sendiri ya. Bisa contohnya seperti statement dari nama bulan ya, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Nah itu tidak menggunakan backslash juga tidak apa-apa ya. Oke, di sini baris data identasi ya. Python tidak menggunakan tanda kurung buka kurung awal atau kurung tutup kurung awal untuk menandai blok atau grup kode ya. Blok kode di Python menggunakan tanda identasi atau spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada pada satu blok kode harus sama. Contohnya yang benar adalah seperti ini ya, di bawah ini ya. Nah, ini adalah contoh yang benarnya, yaitu di sini ada jika nilai kurang dari sama dengan 5, maka di print ya nilai jelek tidak lulus ya. Kurang dari sama dengan 5. Berarti else-nya atau pilihan terakhirnya berarti bagus ya. Berapa kalau bagus? Nah, kalau bagus berarti nilai else-nya itu nilai bagus berarti lulus ya. Jadi pilihan terakhirnya, karena kondisinya itu adalah jika nilai kurang dari sama dengan 5 ya. Kalau misalnya nilainya 4 bagaimana? Sama, karena kurang dari sama dengan 5. Kalau 6, nah 6 itu kan udah lebih dari 5 ya. Nah, berarti nanti yang akan dicetak itu adalah yang ini else ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi terkait dari blok kodenya tersebut, di sini kita menggunakan spasi. Nah, selanjutnya di sini bila identasi dalam satu grup kode tidak sama, ya, Python akan menampilkan sintak error ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Di sini spasinya itu tidak sama terkait dari printnya itu ya. Maka dia akan menampilkan sintak error. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada kutipan di Python ya. Python menggunakan tanda kutip tunggal ya atau ganda maupun triple ya, ataupun nada string dan lain sebagainya. Sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan akhir string, tanda kutip 3 digunakan untuk string multibaris ya. Ketiga contoh tersebut itu semuanya benar ya. Mau kutip 1, kutip 2, kutip 3. Nah, ini ada contohnya ya.
Di sini untuk kata yang menggunakan kutip satu contoh ya. Di sini ada kalimat yang menggunakan kutip dua. Terus di sini ada paragraf ya yang menggunakan kutip tiga ya, diapit. Nah, ini ada terkait dari programnya, yaitu ada kata, kuliah, kalimat, BSI aja. Nah, kalau kalimat ini kan sudah lebih dari satu suku kata ya. Berarti dia merupakan kalimat ya. Jadi menggunakan yang namanya dan di sini ada paragraf, kuliah, BSI aja. Nah, untuk ngeprintnya atau untuk ininya tinggal di ini aja. Apa namanya? Tinggal di print ya. Nah, seperti itu ya teman-teman terkait dari pengutipan. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya komentar ya. Komentar atau tanda pagar ya. Nah, di sini ya teman-teman uniknya atau kerennya suatu bahasa pemrograman itu di mana komentar di Python ya atau tanda pagar ini tidak akan terbaca dalam sebuah sintak. Ya. Jadi dia itu tidak akan apa sih ya namanya itu tidak akan terbaca sebagai suatu bahasa pemrograman. Ya. Dengan ketika kita mengawali dengan pagar ini gitu ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah catatan teman-teman. Biasanya teman-teman programmer itu ya misalnya ketika mencatat, oh ini tuh adalah codingan untuk input, oh ini adalah codingan untuk output, ini adalah untuk prosesnya, ini untuk simpan atau yang lain dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan komentar-komentar ya. Jadi menggunakan komentar sehingga tidak terbaca sebagai suatu sintak dari program tersebut ya. Nah, yang akan terbaca itu apa? Yaitu outputnya aja. Di situ ya ada print Universitas Dina Sarana Informatika, sudah ya, hanya sampai di situ ya. Nah, sedangkan itu Python juga memiliki fitur komentar multibaris dengan perintah triple atau tanda kutip ya. Nah, kita harus mengomentari satu persatu baris seperti berikut ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh penggunaan komentar dalam bentuk paragraf. Nah, di sini ya. Dia itu tidak akan terbaca dalam sebuah ini ya apa namanya? Sebuah bahasa pemrograman sebagai sintak ya atau sebagai codingnya ya. Nah, dia hanya akan menjadi sebuah catatan saja atau biasa teman-teman kalau nulis di laptop itu kayak notepad lah ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Catatan. Oke, di sini ada variabel dan tipe data Python ya, teman-teman. Variabel sendiri adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Ya, memberi nilai variabel di Python, variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Ya. Deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberi atau menugaskan nilai ke variabel. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar yang teman-teman salah satunya harus mengetahui terkait dari variabel tersebut gitu ya. Contohnya di sini kan yang pertama adalah sama dengan ya yang memisahkannya itu adalah trik sama dengan tersebut ya, fungsi sama dengan. Yang dimana operand di sebelah kiri atau tanda sama dengan ya adalah nama variabelnya ya, sedangkan yang di sebelah kanannya adalah sebuah value-nya atau nilai dari variabel ya. Nah, ini kita mempunyai contoh ya, teman-teman. Contohnya itu nilai sama dengan 90 ya. Nah, untuk nilai itu adalah nama variabelnya ya. Nah, sedangkan untuk 90 itu adalah nilai dari variabel tersebut ya. Ya, misalnya ketika teman-teman terkait dari variabel ini tergantung kebutuhan ya, misalnya
Misalnya contohnya teman-teman membuat sebuah variabel nama. Nah, membuat variabel nama, nilainya apa? Ya, nama kalian masing-masing. Contoh, misalnya Rio Bustanul Arifin, atau Rinjani Oktora, atau Bernadetta Putri. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Misalnya kalau terkait dari angka ya, misalnya angka gitu ya. Nah, di situ misalnya dia integer gitu ya. Terus di situ ada nilainya berapa atau yang lain dan sebagainya gitu ya. Intinya terkait dari variabel ya, misalnya teman-teman itu tergantung situasi dan kondisi dan kebutuhan dari teman-teman semua ya. Oke. Kali ini di sini ada tipe data ya. Tipe data dari Python itu sendiri. Yang pertama, data yang disimpan di memori memiliki tipe yang berbeda-beda. Misalnya untuk panjang akan disimpan dengan tipe bilangan, nama orang akan disimpan dalam tipe string ya atau karakter ya. Rata-rata sih untuk nama itu biasanya menggunakan string ya, jarang yang menggunakan karakter ya, karena jarang juga teman-teman itu mempunyai nama cuma satu huruf misalnya Z ya, atau D atau C atau B. Jadi misalnya biasanya jarang ya. Nah, soal akan disimpan dalam bentuk bilangan berkoma dan lain sebagainya. Ya, tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Ya. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tipe datanya ya teman-teman ya. Ada tipe data boolean, true atau false ya, bernilai benar atau salah ya, string ya, ayo belajar Python, lebih dari satu karakter. Di sini ada integer ya, integer merupakan bilangan bulat ya. Terus ada float juga ya, merupakan bilangan pecahan atau yang mempunyai koma ya. Intinya kita menggunakannya float ya. Ada hexadesimal, ada kompleks, ada list, ada tuple, ada dictionary ya. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang ada di dalam Python itu sendiri ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada input dan output ya. Python menyediakan banyak fungsi built-in yang bisa kita pergunakan ya. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan fungsi input atau output ya. Mungkin teman-teman itu sering ini ya, saya sering mengetahui terkait dari istilah input output ya. Inputnya itu adalah sebuah masukan ya dari program itu sendiri, dan begitu juga dengan outputnya ya adalah merupakan sebuah keluarannya dari programnya itu sendiri. Nah, teman-teman di sini bahasa pemrograman dasarnya itu ya, teman-teman di sini belajar yang namanya input dan output. Nanti belajar terkait dari prosesnya ya, terkait belajar dari di mana untuk prosesnya itu bervariasi ya. Ada sebuah perulangan, ada penyeleksian kondisi gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui terkait dari penggunaan if else ya, if else majemuk, if else bersarang, nested if dan yang lain sebagainya ya. Ada pilihan di dalam pilihan. Nah, itu ya nanti akan kita pelajari juga ya. Yang pertama di sini ada input ya teman-teman. Python menyediakan bahasa fungsi built-in yang bisa kita pergunakan. Salah satunya adalah yang berkenan dengan fungsi input atau output. Fungsi bawaan untuk melakukan operasi output adalah print. Ya. Nah, ini ya. Dan untuk fungsi inputnya sendiri untuk melakukan operasi input adalah fungsi input langsung ya. Kalau misalnya dulu kita menggunakan bahasa pemrograman C++, itu kalau misalnya inputnya itu menggunakan cin ya, cin gitu ya. Nah, kalau misalnya outputnya cout ya, atau cout ya. Nah,
Kalau di sini di Python itu kita menggunakan outputnya print, sedangkan inputnya itu adalah input. Ya, kurang lebih seperti itu ya mudahnya di Python. Input pada Python, memiliki dua fungsi built-in untuk membaca data dari input standar yang secara default berasal dari keyword ya. Ada input dan ada raw input ya. Dengan Python 3, fungsi raw input tidak digunakan lagi ya. Selain itu, input berfungsi membaca data dari variabel ya. Nah, sebagai string terlepas dari apakah itu ya. Nah, di sini adalah ada contoh ya teman-teman. Contoh dari proses penginputan ya. Jika tipe data atau jika variabel dengan tipe data string, nah maka kita membuat inputnya contoh name sama dengan input ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dari input itu sendiri gitu ya, masukkan name Anda. Nah, jika variabel dengan tipe data integer, maka angka input, integer dan input. Nah ini ya, yang terkait dari perbedaan antara string dan integer. Oke, lanjut. Di sini ada output ya teman-teman. Oke. Output itu sendiri adalah cara termudah untuk menghasilkan output adalah dengan menggunakan pernyataan cetak di mana teman-teman Anda bisa melewati 0 atau lebih banyak ekspresi yang dipisahkan dengan koma. Fungsi ini mengubah ekspresi yang teman-teman berikan ke string dan menulis hasilnya ke output standar ya. Nah, di sini ya standar contoh standarnya sebagai berikut ya, dia adalah sebuah print ya, di mana ketika fungsi ini digunakan, Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Nah, itu akan menjadi sebuah outputnya gitu ya, atau keluarannya ya. Mencetak nilai variabel pada Python yaitu adalah dengan menggunakan print ya. Nah, ini ada contoh struktur sintak Python yang sedikit saya ulas terkait dari pertemuan kemarin ya. Dimana di sini terkait dari inputnya ya udah kita tinggal membuat sebuah script ya dengan menggunakan print ya. Di sini selamat datang di Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat menempuh pendidikan selama 6 semester. Mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu. Nah, hasilnya itu ya sama kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Nah, kita menginput atau mengetik codingnya seperti itu, nanti hasilnya akan seperti itu ya, outputnya seperti itu. Selamat datang di Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat menempuh pendidikan selama 6 semester. Mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu. Ini ada uji kompetensi individu yang kedua ya teman-teman. Ini ya, saya minta untuk dipraktekkan terkait latihan dari input dan outputnya ya. Saya di sini masukkan teman-teman nama, jurusan ya. Nah ini sudah ada ya terkait dari contohnya di pinggirnya. Teman-teman silakan untuk mempraktekannya ya. Dimana di sini print ya data diri mahasiswa. NIM sama dengan input ya. Kenapa? Karena di sini bertipe string ya, tidak menggunakan tipe data integer ya. Nama juga menggunakan tipe datanya string ya. Terus ada jurusan juga sama, tipe datanya juga string ya karena lebih dari satu karakter. Alamat juga apalagi ya saya di sini menggunakan tipe data string ya. Di sini tidak ada menggunakan yang namanya tipe data integer. Hasilnya atau printnya itu akan dicetak dan kalian teman-teman panggil terkait dari nama-nama dari variabelnya. Misal ada NIM, nama, jurusan dan juga alamat ya. Ingat, ketika teman-teman membuat variabelnya NIM ya, NIM ya, ketika memanggilnya juga di dalam outputnya itu harus NIM ya. Perhatikan juga terkait dari besar kecilnya ataupun ketika menggunakan tanda slash atau yang lain dan sebagainya ya, atau underscore ya. Itu harus diperhatikan ya. Jadi harus sama terkait pemberian nilai kepada variabel dan pemanggilan nilai dari variabel itu sendiri ya.
Jadi memang benar-benar harus sama. Oke, terima kasih teman-teman terkait dari pertemuan kita yang kedua kali ini. Sebelum nanti kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group dan juga di MyBase-nya, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik Pak, izin bertanya, Ya, dalam dasar pemrograman ini kan, kenapa kita harus pakai pemrograman Python Pak? Jadi kenapa nggak pakai pemrograman yang lain gitu Pak? Terima kasih ya Pak. oke, sama-sama Kak Rio atas pertanyaannya ya. Mengapa harus Python? Ya. Oke, terdengar ya suara saya ya? Terdengar Pak? Oke. Yang pertama, Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer ya, misalnya. Nah, berarti istilahnya Python itu adalah bahasa pemrograman yang terupdate, yang terpopuler ya saat ini ya. Nah, kita harus mengikuti yang namanya seiring kebutuhan dan perkembangannya. Terus yang kedua, Python relatif lebih mudah dipelajari. Contohnya, ya, ketika kita menggunakan bahasa yang lain ya, contoh dengan menggunakan bahasa C gitu ya, ada bahasa input sama outputnya juga kan, ada cin, ada cout gitu ya. Nah, ada juga terkait dengan istilah IOStream, stdio, ponio gitu ya. Nah, untuk bahasa Python ini ya udah input menggunakan input, output menggunakan print gitu ya misalnya. Ya, misalnya itulah ya terkait relatif lebih mudah dipelajari gitu ya. Terus selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien. Kenapa? Ketika kita membuat sebuah sintak contoh sederhana ya, kita harus mendeklarasikan terkait dari tipe data yang digunakan gitu ya. Terus kita menginputnya, terus juga memprosesnya juga, pendeklarasiannya kadang lebih dari satu ya, contoh kita menggunakan file header gitu ya, ada tadi stdio ya, IOStream atau IOManif yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan Python ya gampang gitu ya, tinggal print aja gitu ya. Python merupakan bahasa multifungsi ya teman-teman. Python kayak akan dukungan library ya, jadi kayak banget ya terkait dari dukungan library-nya, dan juga Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Ya. Intinya sih seperti itu ya. Terima kasih Karyo. Oke, Iya Pak, terima kasih ya. bisa dimengerti Karyo. Bisa Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya boleh bertanya, Pak? Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Ini apa sih perbedaan dari variabel dan konstanta itu, Pak? Oke, terima kasih Kak. Iya, Pak. Soalnya kan agak mirip ya, Pak. Oke, Mungkin Bapak lebih mengerti gitu, biar saya lebih paham. Nah, tadi udah sedikit saya singgung sih ya terkait dari variabel dan juga terkait dari konstanta ini ya. Nah, terkait dari variabel ya teman-teman, tadi yang udah kita jelaskan ya, kalau variabel itu nilainya yang bisa berubah-ubah ya. Ya, contoh ya tadi ya misalnya ketika kita membuat sebuah variabel nama, nilainya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Benar kan ya? Nah, berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta itu yang mempunyai nilai tetap. Intinya itu sih ya. Kita melakukan sesuatu ini ya. Kita akan lanjut diskusinya nanti di WhatsApp group dan juga di satunya yaitu MyBase ya. Oke. Kita lanjut diskusi di sana ya. Oke. Baik Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ingin stop share screen terlebih dahulu ya.